Recording. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arif Cahyo Pratama. Kali ini kita akan diskusi sedikit, nggak banyak-banyak ya. Kalau banyak berarti detail, kita sedikit saja mengenai mikrotik. Karena mungkin rata-rata rata-rata alat praktek di jurusan teknik komputer dan jaringan, karena saya juga menjadi guru di salah satu sekolah, yaitu rata-rata kan alat praktek yang dipakai itu dari produsen atau dari produk mikrotik. Nah, tapi apa sih mikrotik ini, terus gimana dan seterusnya, kita akan bahas kali ini ya. Dan nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan bisa di kolom komentar gitu, biar kita paham nih apa sih mikrotik ini, terus bagaimana dan seterusnya gitu. Oke, kita next. Mana nih nextnya? Oke, nah mungkin teman-teman sudah sering lihat ya alat ini. Ini mungkin yang sering teman-teman lihat. Ini mikrotik tapi serinya yaitu RB951UI-2HND. Mungkin kalau yang di sekolahnya cuma ada ini, mungkin taunya mikrotik ya hanya ini gitu. Mungkin nggak tahu nih versinya apa, padahal setiap mikrotik atau setiap alat itu kan ada versinya. Jadi biar setiap versi kan mengandung istilahnya mengandung spesifikasinya dan seterusnya itu. Jadi mungkin ini yang sering teman-teman lihat, RB951UI-2HND. Ini mikrotik yaitu router board. Oke. Ini nanti kita akan bahas lebih nggak tuntas amat ya, tapi akan kita bahas nanti. Oke, kita selanjutnya introduksi sedikit ya. Jadi mikrotik itu kantor pusatnya berada di kota Riga, negaranya Latvia. Jadi ini adalah produk luar negeri. Tapi di Indonesia untuk reseller resminya itu untuk brand mikrotik adalah perusahaan atau PT Citra Web yang berkantor di Yogyakarta. Nah, seperti itu. Oke, kita coba close. Jadi ini saya tunjukkan sedikit ya. Nah, jadi ini websitenya Citra Web. Di sini mengenai ada artikel, ada apa dan seterusnya. Ini logonya Citra Web Solusi Teknologi. Logo mikrotik tadi sudah di awal ya. Jadi ini PT yang reseller resmi untuk mikrotik Indonesia itu. Oke, kita next. Nah, mikrotik itu terkenal dengan produsen router atau wirelessnya ya, atau wifi-nya atau hotspotnya. Tetapi enggak hanya itu, sebenarnya banyak ya alat-alat jaringan yang diproduksi oleh mikrotik. Kalau di sini ada gambar, ini access point, ini router board, ini juga router board. Ini sama, ini dan ini peruntukannya sama, cuma beda, dari besarnya juga beda, spesifikasinya beda, portnya pun kalau dilihat ini juga beda. Ini cuma 5 port. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 port plus SVP dan konsol. Nah, itu ada juga perangkat switch dan lain-lain. Nanti kita lihat-lihat ya di website Citra Web. Oke, jadi ini yang akan kita bahas beberapa. Jadi mikrotik itu sebenarnya ada lisensi. Setiap produk atau setiap brandnya itu ada lisensi routernya. Seperti kalau kita beli Windows atau Microsoft Office, itu kan ada lisensinya. Pasti kalau teman-teman ya kebanyakan pakai bajakan ya. Nah, itu mikrotik pun ada. Tapi kalau teman-teman sudah beli yang alatnya ini, yang alatnya sudah berbentuk seperti ini, bukan beli softwarenya ya, itu sudah include lisensinya. Jadi bukan berarti beli alatnya harganya mahal, nggak ada lisensinya, enggak ya. Di dalam alatnya itu sudah ada lisensinya. Nanti kita juga coba melihat cara cek lisensi mikrotik.
barang mikrotik yang kita beli itu lisensinya berapa, dapat apa gitu. Selanjutnya selain lisensi, kita akan membahas sedikit mengenai versi OS. Jadi mikrotik juga ada operasi sistemnya. Seperti komputer kita, operasi sistemnya yaitu Windows. Nah, Windows pun ada versinya, ada Windows 10. Ya, maaf. Aduh. Kayak Windows pun sekarang ada yang banyak di pasaran ya, 2 versi, yaitu Windows 10 dan 11 gitu. Kalau mikrotik pun juga ada versinya, tapi versinya angka ya, dan lain-lain. Dan nanti kita juga akan membahas mengenai produk-produk apa aja mengenai mikrotik. Ini saya bukan pemasaran mikrotik ya, cuma ingin menjelaskan biar biar paham aja gitu, biar nggak asal beli, bisa melihat. Apalagi kalau teman-teman pengen bikin jaringan sederhana di rumah tapi pengen pakai mikrotik gitu, biar nggak ikut-ikutan. Anak TKJ biasanya kalau kenal mikrotik tapi nggak memahami, langsung kadang-kadang berpikir, bisa nih saya beli mikrotik untuk di rumah saya ya, tapi kan peruntukannya nggak tahu tuh lah. Jadi di sini kita biar sedikit kita diskusi mengenai peruntukan mikrotik itu atau fungsi-fungsinya gitu. Jadi kita nggak akan ada praktek di sini ya, ini isinya hanya ngobrol aja santai. Terus lisensi pun ada 2, Router OS dan CHR. CHR itu untuk keperluan untuk virtual mesin, virtual mesin, atau untuk mensimulasi jaringan gitu. Nah, terus macam-macam OS-nya dan cara akses masuk ke mikrotiknya. Oke. Kita akan membahas ke poin pertama, lisensi router OS. Kita coba masuk ke websitenya Citra Web, terus kita atau di Google deh, lisensi mikrotik. Kita masuk ini kategori lisensi mikrotik router OS. Udah kok ini ntar ya, atau ini. Nah, ini dia, di sini saja. Nah, ini open. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat tidak, atau saya perbesar dulu, nah biar mantap. Oke. Nah, jadi ini level mikrotik itu dibagi 6 ya. Level 0, level 1, level 3, level 4, level 5 dan 6. Mungkin teman-teman akan bingung di sini, banyak sekali indikator, ada harganya pun ada, level 4, 5, 6. Terus ini ada virus apa semua ini kita nggak perlu pedulikan itu semua. Yang perlu kita pedulikan itu satu hal aja, yaitu mikrotik level 4 itu hanya, kalau di sini yang mengenai wireless ya nih, hotspot active user 200 maksimal gitu ya. Jadi istilahnya untuk produk tersebut kalau dia hanya level 4, ini kan di sini level 4 ya. Level 4 itu hanya bisa menghandle secara bersamaan 200 user. Jadi kalau contohnya kita punya mikrotik yang saya tunjukkan tadi, yang PPT saya tadi mana? Yang ini, yang RB951UI. Ini levelnya level 4. Jadi jika ada 300 komputer connect ke sini dan 300 itu dipakai bersamaan, internetan, YouTube atau Facebook, browsing dan lain-lain, dia akan overload, bisa jadi malah hang atau dan seterusnya, karena hanya diperuntukkan untuk 200 secara bersamaan aktif usernya gitu. Tapi kalau di situ memang ada 300 komputer, tapi kalau sehari atau yang nyala cuma 50 atau 100, nggak nyampe 200, ya aman aja. Tapi kalau dalam perharinya 300 atau lebih nyala bersamaan dan dipakai bersamaan, untuk level 4 ini nggak cocok. Nah itu, dan ada level 5, 500, dan ada level 6 unlimited. Nah
Jadi kalau teman-teman pengen bikin jaringan yang besar atau sebuah kantor atau sekolah yang punya komputer banyak dan setiap harinya banyak juga yang connect ke wifi sekolah atau wifi kantor, bisa cari Mikrotik yang level 6. Jadi dia untuk manajemen atau pengelolaan usernya, aktif user bersamaan ini bisa banyak gitu. Jadi Mikrotiknya aman atau enggak overload. Jadi beda level, beda peruntukan. Nah, contohnya kalau untuk level 4 ya level rumahan saja, yang satu rumah isinya paling cuma 5, atau kalau ada tamu, ada teman ya 10 orang, paling 20. Dan kalau ada acara mungkin hajatan atau apa yang paling 100 orang atau 150 orang. Nah, bisa teman-teman cari Mikrotik yang level 4 saja. Tapi jika memang teman-teman bangun jaringan untuk sekolah, kantor yang memang membutuhkan resource banyak atau sumber daya banyak mengenai hardware-nya, bisa cari yang level 6. Nah, kita kembali ke PPT yang ini. Nah, yang di tengah ini levelnya level 6 ya. Kalau yang di samping ini levelnya level 4 itu. Oke, karena saya di sini hanya terkonek ke RB 951 UI ini, kita coba cek ya, cara ngecek level Mikrotik kayak mana sih. Nah, oke, kita buka Winbox. Ini dia Winboxnya. Kita masuk ke Mikrotiknya, klik. Jadi kalau Mikrotik tersebut sudah disetting, ngekliknya ke IP address saja ya. Tapi kalau Mikrotik itu belum disetting, Mas Yanu ngekliknya pakai MAC address. Nah, karena ini sudah saya setting, kita klik IP address-nya, saya tuh connect. Nah, untuk cara ngecek levelnya, teman-teman bisa masuk ke sistem, coba cek resource. Oh, bukan sistem. Nah, ini ada lisensi. Nah, ini level 4. Jadi teman-teman ke menu sistem, setelah itu ke lisensi. Nah, ini ada software ID-nya, ada serial number-nya, dan ada levelnya. Nah, jadi di sini untuk mengecek Mikrotik ini levelnya berapa ya. Jadi di sini tertulis ya, RB 951 UI 2HND. Kita bisa lihat di mana tadi, sistem resource. Nah, ini board name-nya RB 951 UI, versi OS-nya 648 gitu. Dan ini untuk lisensi level Mikrotiknya level 4. Itu ya cara ngeceknya seperti itu. Bisa jadi beda seri Mikrotik, cara ngeceknya beda ya. Tapi selama itu cara ngaksesnya lewat Winbox, insya Allah menu-menunya ini sama. Jadi jangan bingung gitu. Oke. Itu terus pembahasan selanjutnya, tadi kan kita sudah mengenai lisensi router OS. Nah, kita langsung ke versi OS ya. Ya, kita ke versi. Jadi di sini ada versi 648 long term. Kalau yang saya pakai ini belum saya update. Kalau di update itu bisa saja. Coba kita cek ke websitenya mikrotik.com. mikrotik.com. Loading loh. Oh, salah guys. Ini Mikrotik ya, nih. Ya, ini kita masuk ke websitenya Mikrotik. Setelah itu coba kita cek di software. Nah, ini router OS pun sudah versi 7 ya. Ini ada versi 6, ada versi 7. Versi 7 pun dibagi menjadi 7,8 stable dan 7,8 RC3 testing. Nah, itu versinya. Nah, ini ada yang versi 6, tadi kita kan pakai versi 6 ya. Yang 648 long term, nah ini yang kita pakai, atau 497 stable. Nah, tadi mana Winbox kan, ini kan. Nah, ini
6.486 long term. Nah, kalau mau update ada, tapi nggak usah kita bahas di sini ya. Cara update Mikrotik nanti di video lainnya. Itu jadi ini beda versi juga mungkin cuma apa ya, perbaikan di sisi OS-nya itu ya. Mungkin semakin bagus versinya, semakin tinggi versinya, mungkin ada perbaikan di sana sini itu dan kalau beda versi beda settingnya juga ya. Bisa jadi untuk tata letak menunya ini berbeda. Jadi kalau teman-teman nonton tutorial di YouTube cara setting Mikrotik, kalau bisa cari juga ini versi Mikrotiknya yang disetting itu berapa sih, terus Mikrotiknya versi apa Mikrotiknya itu seri yang mana. Jangan sampai udah teman-teman cari RB951UI 2HND cara konfigurasinya tapi itu udah pakai versi 7. Nah, itu bisa jadi berbeda beberapa menunya, biar teman-teman nggak salah nonton aja. Jadi dilihat juga versinya bisa di atas di sini. Insya Allah kalau orang rekam video ini kelihatan kok. Kalau ya, tapi nggak tahu nih bisa disembunyikan atau enggak ya. Harusnya enggak sih. Oke, itu ya. Itu sedikit mengenai versi OS. Bisa teman-teman cari lagi karena kita bahasnya nggak panjang-panjang. Nah, oke, sekarang kita masuk ke produk ini yang paling mungkin paling indah sekali ya. Kita masuk ke produk, macam-macam produk pada Mikrotik ya. Kita bisa masuk saja ke Citra Web ya yang bahasa Indonesia. Nah, di sini langsung diarahkan ada di sebelah sini ya. Ini ada berbagai macam produk yang dijual oleh Mikrotik. Mungkin yang sering kita pakai itu router board. Ini router board ini ya. Kita antar di mana ya? Router. Nah, ini ya, di router ini. Nah, ini ya, ada router wireless yang tadi yang sering teman-teman lihat. RB951UI 2HND harga 900.000, ada juga versi lain. Nah, ini harganya beda jauh lumayan, ada juga yang mahal banget, stoknya habis. Nah, selain router juga ada switch. Nah, ini ada switch, ada router CSS 326 24G 2S plus RM dan teman-temannya ya, ada itu. Selain switch juga ada cloud router switch. Ini yang 48 port, banyak banget kalau mau bikin server lumayan. Dan ini router board CRS 326 HGRM, CRS 326 24G 2S plus RM 3.225.000. Switch itu hub ya teman-teman. Jadi ini kalau bahasa jadulnya tuh hub. Jadi ini adalah switch yang manageable. Apa itu switch manageable bisa teman-teman cari. Nah, kalau hub kan nggak bisa diatur setiap portnya. Kalau ini bisa. Ada juga router indoor. Ini yang tadi ya, router outdoornya mana? Ini router outdoor untuk di luar ruangan. Ada juga access point. Access pointnya, ini UPS nih. Router board. Ini access point. Ini yang tadi saya tunjukkan. Access point itu kayak wifi, kayak ini kalau di sekolah biasanya yang murah-murah banyak. Kita cari gambarnya. Nah, ini dia. Pasti sering lihat ini. Nah, ini namanya access point ya, atau hotspot atau wireless itu. Untuk memancarkan sinyal wifi itu fungsinya. Kalau di Mikrotik juga ada yang mana tadi. Nah, ini dia. Di Mikrotik ini access pointnya mahal ya, lumayan. Karena kenapa mahal ya, karena access point itu yang ini lebih expert aja, lebih bisa di manageable, bisa diatur. Dan ini access pointnya bisa memancarkan dua sinyal ya. Di sinyal satu namanya
wifi ruang tamu, sinyal 2 namanya wifi kamar. Nah itu bisa. Kalau ini kan cuma satu, yang harganya sekitar 300 ribuan, ini cuma satu sinyal wifi aja yang disebar. Dan kalau mikrotik ini bisa di sinyal frekuensi 2,54 atau di 5. Jadi yang HP biasa ataupun HP yang sudah 4G atau 5G. Nah pokoknya itu ya untuk brand-brand mikrotik. Jadi banyak, teman-teman bisa pelajari sendiri setiap produk ini tuh fungsinya apa dan seterusnya tuh bisa. Jadi nggak cuma yang router board yang ini tadi, nggak cuma yang ini ya, banyak. Itu mengenai produk. Nah selanjutnya mikrotik juga punya mengenai lisensi CHR. Nah apa bedanya lisensi yang router OS dan lisensi CHR? Bedanya kalau router OS itu ya untuk ininya. Jadi kalau teman-teman beli brandnya ini sudah ada di dalamnya, ada lisensinya. Tetapi gini, untuk router OS ini jika teman-teman punya komputer di rumah yang sudah nggak kepakai tapi masih bagus, bisa aja diinstal ini OS-nya. Jadi nanti tinggal dibelikan lisensinya, jadilah komputernya teman-teman itu mikrotik, yang bisa disetting untuk ngatur jaringan, untuk ngatur firewall, untuk ngatur hotspot, manajemen bandwidth dan seterusnya. Itu jadi nggak harus beli barangnya ini. Mana tadi router indoor, nah nggak, teman-teman nggak harus beli barangnya ini, bisa bikin sendiri, bisa pakai komputernya teman-teman terus diinstal router OS ini. itu kalau untuk lisensi CHR ya tadi untuk keperluan virtual mesin, untuk virtual box atau apa. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan simulasi, yang dimaksud di sini melakukan simulasi itu seperti kita kan membangun jaringan, biasanya kita konsep dulu ya. Nah ini salah satu aplikasi untuk membuat jaringan yaitu GNS3. Jadi di GNS3 ini kita bisa input mikrotik. Jadi kita bisa setting mikrotik di situ tapi secara virtual. Jadi istilahnya kita nggak punya mikrotiknya secara real atau barangnya ini di meja kita nggak punya, tapi kita bisa setting barang tersebut, bisa melihat dalamnya kayak apa dan seterusnya. Itu jadi pakai aplikasi GNS3. Nanti teman-teman bisa menskemakan, contoh teman-teman pengen bikin jaringan di rumah teman-teman, tapi takut nanti jaringannya nggak berhasil, bisa dibikin dulu di GNS3. Jadi seperti ini kan bikin di sini ada switch, terus diarahkan kemana ke PC mana dan seterusnya, beserta ada pengelolaan IP address-nya itu. Jadi sebelum membangun jaringan realnya kan biasanya menskemakan dulu dari komputer ini kemana, dari switch ini kemana, switch ini diatur apa dan seterusnya. Itu sampai ini rumit sekali ini. Itu ya, itu untuk lisensi CHR. Tapi lisensi CHR ini pun ada perbedaannya ya. Coba kita cari lisensi CHR. Ini apa ini? Pembelian. Oh ini ada nih. Lisensi CHR itu dibagi menjadi 4. Ada free, P1, P10 dan P unlimited. Tapi semua fungsinya sama. Jadi contoh ada fungsi hotspot, fungsi VLAN, fungsi apa gitu. Semuanya ada, tidak dibatasi. Free semua fungsi ada, P1 semua fungsi ada, P10 semua fungsi ada. Begitu juga dengan P unlimited, semua fungsi ada. Cuma yang membedakan kalau free dibatasin speednya cuma 1 MB. Kalau P1 1 GB. Kalau P10 10 GB, kalau P unlimited ya unlimited. Nah, jadi contohnya teman-teman di sini di simulasi tadi pengen bikin jaringan untuk kantor, dan jaringan itu butuh kecepatan yang tinggi. Kalau pengen ngetes kecepatan tinggi kan kalau pakai cuma P1 ya nggak kerasa. Istilahnya apa ya, kita nggak bisa mensimulasikan secara mendekati 100% tuh belum bisa gitu kan, kecepatannya dibatasi.
jadi bisa menggunakan yang unlimited. Nah, untuk harga kita bisa cek di menu lisensi Mikrotik. Nah, ini ada CHR lisensi unlimited, harganya 2.500.000 ya, lumayan mahal, tapi ini seumur hidup ya, istilahnya sekali beli. Terus level 5 ada P10, level 4 P1. Jadi untuk kita di kelas pelajar, kalau memang teman-teman ingin mensimulasikan dengan nyaman dan ada speednya, bisa mencoba membeli yang mana tadi kok hilang. Nah, yang P1 aja 1 gigabit itu sudah cepat ya, sudah ya lumayan lah itu. P1 berapa? Nah, 475.000. Nah, bagi sekolah-sekolah pun yang pengen mencoba bikin virtual mesin untuk mikrotiknya, bisa ini lebih hemat, tapi cuma virtual ya, barangnya nggak ada itu. Nah, ini kalau teman-teman pengen beli lisensi untuk yang tadi saya jelaskan, teman-teman punya komputer terus diinstal router OS, jadi bisa beli lisensi ini. Tapi di sini semuanya habis, nggak tahu nih kenapa habis, tapi di bawah ini nggak habis ya. Level 6 untuk router OS harganya 2.500.000, yang level 5 900, level 4 400.000. Berarti level 4 ini kayak level P1 ya. Nah, itu untuk lisensi CHR. Itu untuk lisensi CHR. Untuk router OS ini kayak macam-macam OS-nya ya. Sebenarnya Mikrotik itu ada 2 OS. Nanti kita coba perbandingkan ya. Terus sekalian kita juga bahas cara akses masuk ke Mikrotik. Itu ada beberapa cara. Itu mungkin kita bisa bawa gambar ini. Nah, ini teman-teman tahu ya ini gambar apa. Ini adalah topologi yang sering saya coba terapkan di SMK ITB Abdurrahman. Prakteknya juga ya seperti ini. Mana tadi? Ya, ini. Nah, di sini kan ada beberapa perangkat Mikrotik, ada 3. Ini sama ya, yang jaringan A dan B ini sama. Pertama, di sini ada wireless indoor RB CAP 2ND. Dan ada router board CSS 326/24G 2SRM. Begitu juga ada router board CCR 1009, CCR ini sama, CCR 1009 itu. Untuk switchnya ini yang CSS ini sebenarnya ada 2 versi, yaitu ini dia, yaitu ada CRS dan CSS. Nah, terus yang di sini yang dipakai CSS. Kok beda tuh? Wah, coba kita cek ya, mana websitenya. Nah, switch ini yang CSS. Yang CSS untuk 24 port yang ini ya, itu harganya 2.300.000 di sini. Kalau kita coba yang switch cloud router atau CRS router switch, mana 24 port, coba kita cari yang sama ya atau sebanding. Nah, ini ada tapi harganya 5 juta, lebih mahal. Mana lagi yang 24 port juga, ini malah 9 juta ini. Ataupun yang ini, nah ini tapi habis ya. Tapi kalau di Bukalapak mungkin ada. Ini 24 port 3.200.000. Nah, kalau cari yang portnya sama memang beda harganya. Ini lebih murah tapi karena dia di bawah ya. Dan ini malah SVP semua. SVP itu apa? Silahkan teman-teman cari juga. Itu ya. Nah, kok bisa beda mahal? Apa? Kok beda mahal? Kok bedanya bisa murah dan mahal? Itu gini. Itu tergantung teman-teman. Teman-teman pengen ini tuh yang CSS ini apakah hanya cuma dipakai switch aja atau bisa untuk router OS. Jadi maksudnya kalau yang CCR ini dia ada dual booting.
bisa untuk router OS dan switch OS, bisa dual boot gitu ya. Untuk remote-nya pun kalau yang CRS bisa banyak, bisa pakai Winbox, bisa pakai web base, bisa pakai command line. Tapi kalau yang CSS itu hanya web base atau switch operating system, tidak bisa command line, jadi lewatnya browser, lewat Mozilla Firefox atau Google Chrome dan lainnya. Remote-nya pun ya cuma hanya web base. Cuma di sini kita belum punya alat yang CSS ini ya, ini masih dibeli, jadi belum datang barangnya. Nanti kalau sudah datang mungkin kita bisa sedikit mempraktekkan atau cara settingnya gitu ya. Nah, tapi untuk tampilannya kalau untuk CSS ini seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, tampilannya seperti ini. Jadi dia melalui browser ketik IP switch-nya, setelah itu muncul setting-settingannya, menu-menunya. Ya walaupun lewat website kita tetap bisa setting SWP, setting VLAN, setting hotspot, port, forwarding dan lain-lainnya. Itu. Jadi beda dengan Winbox, tapi pakai browser atau Mozilla Firefox dan teman-temannya lah gitu ya. Itu perbedaan dari switch yang versi CSS dan CRS, CSS dan CCR atau CRS lah itu. Itu ya. Dan ya kembali lagi ke teman-teman, pengen switch itu hanya dipakai untuk switch atau dipakai juga untuk router. Maksudnya dipakai untuk router itu switch itu bisa dipakai untuk manajemen, contoh firewall, blokir website, blokir download, ngatur user hotspot dan lain-lain. Nah, kalau cuma untuk switch tas saja ya hanya bisa untuk VLAN dan lain-lain gitu. Jadi fungsinya hanya switch. Kalau dia bisa double boot atau router boot dan switch, itu berarti bisa banyak gitu ya. Itu kenapa ada perbedaan di versi di beberapa router boot, karena kita harus memperhatikan fungsinya juga ya. Itu karena setiap lebih banyak varian sebenarnya lebih bagus ya, karena kita bisa milih. Kalau cuma dipakai untuk switch ya beli aja yang CSS, karena memang untuk switch aja. Karena switch kan diperuntukkan untuk membagi jaringan ya, bukan untuk memanajemen jaringan. Nah, kalau switch itu dipakai untuk manajemen jaringan ya kemungkinan akan cepat ngedrop atau cepat, bukan rusak ya, lebih cepatnya hardwarenya cepat ngos-ngosan gitu, karena hardware switch kan hanya dipakai untuk switch. Kalau yang memang untuk router buat untuk manajemen router ya hardwarenya pasti sudah disesuaikan untuk manajemen sebuah jaringan. Itu selanjutnya kita bahas mengenai sedikit cara remote ya. Kalau yang cara remote melalui Winbox mungkin teman-teman sudah sering ya, yaitu pakai Winbox, buka, terus setelah itu tunggu muncul klik connect. Nah, ini cara akses pertama pakai Winbox. Terus cara akses kedua yaitu pakai web base. Nah, itu teman-teman bisa buka Mozilla Firefox, karena ini sudah connect, komputer saya udah connect ke Mikrotik. Tinggal diketikkan IP-nya 192, IP Mikrotiknya teman-teman, enter. Nah, dia langsung masuk seperti ini. Nah, ini cara mengakses Mikrotik lewat web atau web base ya. Oke, kita login. Nah, tampilannya hampir sama, tapi menunya juga sama, tapi ada perbedaan sedikit lah, tapi selebihnya sama. Bisa dicek di sini. Nah, ini interface list. Kalau kita ke suite ya, kita ke sistem lisensi tadi ya, ini ada kan, sama kan. Cuma untuk kalau perbedaan sedikit mungkin yang bisa saya jelaskan, kalau pakai Winbox kan new terminalnya di bawah sini nih. Nah, ini nggak ada, adanya di sini. Nah, ini terminal, klik. Nah,
Kalau mau lakukan ping kan ketik ping google.com, nah itu connect. Nah gitu ya. Kalau mau kembali ke webfig ya kembali. Nah ini jadi ini cara mengakses mikrotik yang kedua melalui webfig atau web configuration. Cara ketiga melalui command line. Mungkin anak-anak sekarang jarang ya menggunakan command line. Command line tuh ya bisa pakai terminal. Ini namanya command line, jadi cuma perintah-perintah baris pakai kata-kata. Tapi bisa juga menggunakan CMD. Kita ketik Windows R CMD, terus kita ketikkan ini, kita cara ketiga ya mengakses mikrotik melalui command line. Kita ketikkan SSH main p, portnya 22, username-nya apa, kalau tadi kan admin at satu IP-nya 192.168.1.1, enter, menunggu. Nah setelah itu dimintain password kan, passwordnya kita input, enter. Nah kita sudah masuk ke mikrotiknya. Nah, ini cara mengakses mikrotik yang ketiga melalui command line. Kalau kita mau ngecek API, coba kita cek API interface. Wah salah ya. Ping google.com, coba. Nah paling seperti itu ya. Ini cara mengakses mikrotik yang ketiga. Terus kalau CSS ya cuma bisa lewat web base yang sudah saya jelaskan tadi, gambarnya yang ini. Nah ini jadi nggak bisa melalui command line ataupun winbox gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mulai praktek menggunakan perangkat CSS ini, nah cara mengaksesnya bukan lagi pakai winbox ya, tapi pakai web atau browser itu. Terus pertanyaan terakhir nih, untuk siapa sih mikrotik ini? Nah sebenarnya merek brand-brand jaringan itu banyak ya. Ada Cisco, ada mikrotik, ada D-Link, ada TP-Link, ada banyak lah. Nah tapi mikrotik ini untuk sebenarnya untuk kalangan menengah ke atas. Contoh teman-teman yang pengen memang ngatur manajemen internet di rumahnya bisa pakai mikrotik, karena dengan harga 1 juta itu sudah bisa ngatur semuanya, bisa blokir website, blokir ini, blokir itu gitu ya, biar jaringannya lebih termanajemen dan enak saja diatur gitu. Itu kalau Cisco kan memang untuk kalangan besar, perusahaan gede itu. Kalau untuk mikrotik ini kalangan menengah ke atas. Bisa juga untuk RT/RW-net. Nah, pernah dengar RT/RW-net? Nah, bisa searching. RT/RW-net itu istilahnya internet. Teman-teman punya internet di rumah, tapi teman-teman salurkan ke tetangga. Dua rumah kah, 3 rumah atau 4 rumah atau 10 rumah. Nah, itu RT/RW-net. Jadi berbisnis internet secara lokal atau sekitar rumah gitu. Ya namanya RT/RW, tau kan RT 01, RT 02, RW 01, nah, itu. Jadi yang dimaksud RT/RW-net itu. Jadi teman-teman mengelola internet satu RT gitu dengan biaya murah. Maksudnya tetangganya teman-teman tuh bayar ke teman-teman murah gitu loh. Kalau semuanya pakai IndiHome kan ya lumayan gitu. Jadi ada juga yang seperti itu, RT/RW-net. Jadi orang-orang yang berbisnis melalui RT/RW-net itu banyak menggunakan perangkat mikrotik gitu ya. Mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wah baru kali ini ya di video ini saya ngomong itu. Itu ya untuk mengenai mikrotik introduction. Jadi semoga bermanfaat dan kedepannya nggak salah paham mengenai mikrotik ya.
Jadi biar ngerti aja, karena gini ya, yang perlu kita pahami itu cara ngakses mikrotik ya nggak melulu semuanya sama. Jadi kita harus mendalami dulu ini mikrotik serinya apa, level berapa. Jadi habis itu kita bisa tahu oh fungsinya ini untuk apa gitu. Jadi kenapa ada topologi ini? Ini salah satu fungsi untuk mikrotik topologi menengah ke atas ya. Jadi bisa memanajemen sekitar, karena CCR ini udah level 6, level tertinggi dari mikrotik, berarti ya bisa unlimited. Komputer yang connect ke situ, atau hotspot, atau wifi, atau HP, secara bersamaan bisa banyak, bisa 1000 lebih lah gitu ya. Itu dan kalau kita menggunakan menggunakan AP ini, access point ini bisa dimanajemen dengan mudah dengan mikrotik. Dalam artian kalau dalam satu kantor kita punya 100 access point, kan susah tuh, kita harus masuk ke salah satu access point untuk setting SSID nya, untuk setting passwordnya, kan buka tutup. Kalau 100 access point pusing lah. Nah tapi kalau dengan kita punya access point mikrotik dan disambungkan dengan router boot mikrotik juga, semua setting access pointnya ini bisa ditaruh di router boot dengan sistem Chapsman. Nah, mungkin nanti di video-video berikutnya kita bisa membahas mengenai Chapsman itu ya. Itu jadi setting SSID, setting password access pointnya itu nggak harus masuk ke satu access point, hanya tinggal masuk ke router bootnya, cari menu Chapsman, nah tinggal diatur. Nah, nanti akan ada video mengenai itu mungkin untuk introducing mengenai mikrotik ya. Jadi biar teman-teman paham lah, biar nggak asal akses, maksudnya apa ya, biar nggak asal setting, bisa juga memahami versinya, memahami setiap produk mikrotik. Dan disclaimer, saya bukan reseller mikrotik, bukan juga mengiklankan mikrotik, cuma rata-rata sekolah prakteknya pakai mikrotik karena murah, tapi termasuk peralatan yang untuk orang-orang expert dalam jaringan. Itu ya, mungkin oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya itu dari saya pribadi, kalau ada bagusnya dari Allah Taala. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya.